Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak semua? Kelas 4A, B, C, D, dan E. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita tentang pecahan ya nak ya. Alhamdulillah sudah kita bahas. Yang A, B, dan C ini sudah kita bahas. Selanjutnya kita tentang operasi hitung pecahan. Ini materi ini cukup berat, terutama bagi kalian yang perkaliannya belum menguasai. Jadi tolong diulang-ulang kembali ya. Nih, tolong diulang-ulang kembali tentang operasi hitung tentang perkalian. Kita lanjut saja nah ya. Operasi hitung pecahan ini ada ada 4 yang akan kita bahas ya. Operasi hitung pecahan ini yang pertama adalah penjumlahan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian, ini satu paket. Penjumlahan pengurangan satu paket, ini juga satu paket. Yang ketiga menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan, dan yang keempat pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, kita tentang penjumlahan pengurangan dulu. Ini caranya, ini perlu diperhatikannya nak ya. Yang pertama samakan bentuk pecahannya. Ini ada apakah jadi pecahan biasa atau desimal atau persen. Sebab kalau tidak sama ini tidak bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Untuk pecahan biasa samakan penyebutnya. Nah, seperti biasa nih, untuk pecahan biasa samakan penyebutnya. Jadi jumlahkan atau kurangkan saja pembilangnya saja. Nah, untuk pecahan desimal, ini faktor eja dari bahasa Inggris software ya. Ini S harusnya nah ya. Untuk pecahan desimal samakan jumlah angka di belakang koma. Nih untuk desimal samakan jumlah angka di belakang koma. Nah, kita contoh saja. Contoh nomor 1 nih, 4/5 dikurangi 0,25. Ini sudah kita bahas nih, 0,25 itu sebenarnya 1/4 atau 25% atau 0,25 nih ya. Jadi 4/5 dikurangi 1/4 disamakan nih, jadi biasa. Pecahan biasa nih 4/5 dengan 1/4 ini tidak sama penyebutnya. Kita samakan dulu dengan KPK ya, 4 berarti 20. Atau 5 kali 4 20 ya. 20 nih bagi 5 4. 4 kali 4 16. 20 bagi 4 5 kali 1 5. Berarti 5/20. Ini baru kita kurangkan. 16 kurang 5 adalah 11/20. Ini contoh nomor 1 ya nak ya. Kita lanjut contoh nomor 2. Ini masih, ini angkanya tidak dirubah-rubah supaya lebih paham. 0,25 desimal, nah, ditambah 3/4. Nah, ini adalah 1/4 dibuat 3/4. Nah, ini ya, karena sudah familiar nih 3/4. Ini 1/4, jadi ini penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan saja. 3 dengan 1, 4/4 atau 1 ya nah ya. Ini karena sudah penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja sama. Sekarang nih campuran 1/4/5 dikurang 0,25. Ini kita buat pecahan biasa, nggak usah lah, karena 0,25 kurang dari 1. Ini bisa dikurangi 0,25. Ini tidak usah dijadikan pecahan biasa, masih campuran.
kita samakan saja penyebutnya. 4/5 dikurangi 1/4. 1/4/5 dikurangi 1/4. Ini sudah ada di sini nih. Caranya dibuat per 20, penyebutnya 20 bagi 5. 4 kali 4, 16. 20 dibagi 4, 5 kali 1, 5 per 20. Ini satunya karena ini masih cukup dikurangkan. Berarti ini kurangan saja. 16 dikurang 5, 11 per 20. Jadi 1/11 per 20. Nah ya. Ini mohon maaf. Nanti kalian ulang-ulang saja nih. Di skip dulu atau di pause dulu ketika nyalin ya. Nah ya. Usah dipercepat karena ini untuk menghemat kuota lamanya waktu ya, durasi video supaya lebih pendek. Nomor 4. Nah, nomor 4 nih. 4/5 dikurang 0,25. Yang mana nih? Bersama dengan ini ya, nah ya. Kita sekarang pakai desimal. Kita 4/5 ini dibuat desimal karena ini 0,25, berarti ini sudah kita bahas di perubahan mengubah desimal dari bentuk biasa ke desimal. Berarti ini dikali, ini per 10 dikali 2 berarti ya. Jadi 8/10 0,8. Karena ini jumlah angkanya harus sama nih. Jadi 0,8 dibuat per 100, 0,80 dikurang 0,2 dikurangkan seperti biasa ya nak ya. Ini komanya perhatikan nih, komanya harus sejajar. Jadi 0 dikurang 5 tidak bisa. Nah, di sini diinfakkan dari sini nih. Jadi 10 kurang 5 5. Ini tinggal 7 ya nak ya. 7 kurang 2 5. Jadi 0,55 nih hasilnya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya nak ya, bagaimana? Ya, kita selanjutnya ke perkalian, pembagian ya. Operasi perkalian dan pembagian pecahan. Nih caranya. Yang pertama, nih sambil caranya nanti Ustaz terangkan ketika dicontoh. Samakan bentuk pecahan. Biasa, desimal atau persen. Kemudian untuk pembagian ya, nah ya. Kalau pembagian, pecahan pembagi diubah. Pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang, kemudian dikalikan ya, pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebutnya. Kalau perkalian tinggal biasa saja, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, kita di latihan nanti. Untuk pembagian pecahan desimal, ini untuk desimal dibagi desimal diubah menjadi cacah atau bulat ya nak ya. Kalau 0,1 dikali misal 10 semua, ini dikali 100 atau 1000 semua. Sehingga tidak ada komanya atau komanya tidak ada atau hilang ya. Kemudian untuk perkalian desimal secara bersusun, ini abaikan dulu komanya, kalikan saja seperti biasa. Baru terakhir jumlah komanya bagaimana, itu sama dengan jumlah angka desimal gabungan yang di belakang komanya ya. Kita langsung contoh saja. Contoh nomor 1 nih. 1/5 kali 3/2. Nih kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 1, 3. Atau sikat 1 kali 3, 3. 5 kali 2, 10. Jadi 3/10. Nah ya. Ini perkalian biasa. Sekarang bagaimana kalau perkalian dengan angka desimal nih? Berarti ini buat pecahan biasa. 0,2 itu kan 2/10. Disederhanakan jadi bagi 2 jadi 1/5. Ini 1/2 nih berarti 3/2 ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3/2. Atau ini 2/2 ditambah 1/2. Jadi 3/2 sama. Boleh kalian ini jadikan 2/2 dulu ditambah 1/2 jadi 3/2. Atau ini dikalikan ke sini 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. 3/2 nih. Setelah itu ini disederhanakan jadi 1/5. Dibagi 2. Jadi kalikan saja 3/10. Sama dengan ini ya, 3/10.
1/5, 3/2 sama nih. Atau juga bisa kalau kalian ingin tidak langsung lanjut ke sini, ini tinggal dicoret saja. Ini 2 dibagi 2 kan 1, berarti 3/10 langsung ya. Kalau yang insya Allah banyak ya, karena di kelas 4 alhamdulillah diantaranya ada peserta olimpiade matematik juga yang nilainya alhamdulillah ya. Ketika ulangan bagus terus, alhamdulillah. Nih tinggal dicoret saja. 2 dengan 2 jadi 3/10. Contoh soal 3. Nih soal 3 nih. 0,4 dibagi 0,32 ini desimal bagi desimal. Aturan ini nih, maka bilangan yang dibagi diubah menjadi bilangan bulat atau cacah ya. Dikali ini 10 dikali 100 karena ini 2 di belakang koma dikali 100. Bagaimana kalau salah satunya ada 1 di belakang koma dan 1 di belakang komanya 2? Yang 2 saja yang paling banyak angka di belakang komanya. Jadi ini 64, ini kali 100 jadi 64 dibagi 32. Hasilnya adalah 2. Berarti 0,64 dibagi 0,32 sama dengan 2. Ini anak ya. Kurang perhatikan. Insya Allah di ulangan keluar nih. Contoh nomor 4. Contohnya ini nomor 0,32 kali 2. Nih kita kalikan saja 32 kali 2. Nggak usah bingung dengan komanya. Baru 32 kali 2 kan 64. Ada 2 di belakang koma. Berarti 64 2 di belakang koma. Kasih koma depannya 0. Contohnya gini ya nak ya. Gini kan saja. 32 kali 2 64. Baru karena ada 2 di belakang koma. Kalau di sini ada koma juga, gabungan misalnya 2,1. Kali 21 di sininya, maka komanya jadi ada 3 di sini ya. Di sini 2, di sini 1. Jadi 0,64 nih. Nih aturan yang nomor 4 nih. Contoh 5. 5 nih. Untuk pembagian, nih pembagian ya. Kalau pembagian 4/5 dibagi 1/5 ini diubah dulu jadi kali baginya. 4/5 kali. Kalau sudah ini kali, ininya berubah ininya jabatannya ya. Yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Dibalik jadi 5/1. Asalnya 1/5 jadi 5/1 baru kalikan. 5 kali 4 20, 5 kali 5 kali 4 20, 5 kali 1 5. Jadi 20/5 hasilnya 4. Ini juga bisa dicoret ya nak ya. Kalau nggak sampai ke sini boleh ini dicoret aja 5 dengan 5. Karena 5 bagi 5 1 hasilnya adalah 4. 4/1 4 ya nak ya. Ini yang cerdas-cerdas insya Allah. Nah ini dicoret. Boleh dicoret. Yang 6. Nomor 6. Nih 4/3 dibagi 0,2. Berarti kita buat pecahan biasa. 4/5 dibagi 2/10. Atau 1/5 ya. Tinggal dikali, berubah jadi kali. Ininya dibalik 5/1. Sama dengan ini hasilnya. Coret jadi 20 bagi 5 4. Begitu ya nak ya. Sengaja contohnya berurut banyak yang sama supaya diulang-ulang lebih paham. Nih demikiannya nak untuk operasi perkalian dan pembagian pecahan. Jangan lupa jari matikanya harus lebih pandai lagi. Wes ya sampai lancar. Demikian nih untuk perkalian dan pembagian pecahan. Selanjutnya menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan. Nih contohnya. Ini adalah menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Ya caranya dengan mengalihkan pecahan itu dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Ini contoh. Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Berarti diketahui ada 8 apel. 1/4-nya diberikan kepada Cindy. Maka apel Cindy berapa ditanyakan adalah sama dengan 1/4 kali 8. Ya, 1/4 dari 8 adalah 1/4 kali 8. Ini 8 kali 1 8 dibagi 4 2.
Jadi 2 apel. Ya, itu untuk soal menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan. Ini nomor 3. Sekarang nomor 4. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nih, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Contoh saja. Misalnya, kelas 4 ada 39 siswa. Nih, ada 39 siswa. 2/3 bagiannya adalah laki-laki. 2/3-nya adalah laki-laki. Berapa banyak siswa yang laki-laki? Kemudian berapa banyak siswa yang perempuan? Dan yang ketiga, yang C, berapa bagian siswa perempuan terhadap jumlah seluruh siswa? Seluruh siswa ini berapa? Ini bukan siswa ya. Diketahui kelas 4 ada 39 siswa, 2/3 bagiannya adalah laki-laki. Yang ditanya nih, berapa banyak laki-laki, berapa perempuan, bagaimana bagian dari seluruh untuk perempuan? Jawab nih, untuk banyak laki-laki, karena laki-laki ini 2/3 bagian, berarti 2/3 kali 39. 39 kali 2 dibagi 3 hasilnya 26, atau 39 bagi 3 hasilnya adalah 13 kali 2 26, sama berarti 26 siswa. Boleh nih perkalian biasa. 39 kali 2 ini kan 39 per 1. 39 kali 2 78, ini 1 kali 3 3. Biasanya per 1 semua bilangan dibagi 1 bilangan itu sendiri. Jadi 78/3 sama dengan 26 siswa. Bagaimana banyak perempuannya? Nah, yang laki-laki ini kan 2/3 ya nak. Berarti yang perempuannya ini 1 dikurangi 2/3. 1 itu 3/3. 3/3 dikurangi 2/3 adalah 1/3. Maka 1/3 kali 39 siswa itu adalah 13. 39 bagi 3. 13 ya nak ya. Berarti 13 siswa, atau boleh juga 39 dikurangi 26 sama 13 siswa. Bagian perempuan ya 1 dikurangi 2/3, atau 3/3 kurang 2/3, 1/3 bagian. Atau 13, jumlah siswa kan 13. Keseluruhannya 39. Jadi 13/39 disederhanakan dibagi 13. Ini 1/3. Itu ya nak ya, tentang pecahan bagian dari keseluruhan. Sekarang kita latihan 5-nya nih. Latihan 6 ya, latihan 6. Karena latihan 5 sudah dibahas. Ini latihan 6 nomor 1. Ya, nomor 1. Nih ada sampai A, B, C, D, F, G, H, I, J, K sampai K. Nomor 1 nih anak ya. Insya Allah nanti LKPD-nya lembar kerja peserta didik. Kalau dulu LKS, lembar kerja siswa, sekarang jadi panjang ini LKPD. Aduh, istilahnya ya nak ya, semakin nambah. Ini nomor 1. Ini nomor 2-nya. Ini nomor 2. Hitunglah hasil perkalian dan pembagian pecahan berikut. Nih hitung. Jadi ada berapa soal nih? G, H, I, J sampai J ternyata ya. Nomor 2-nya sampai J. Ini cuma 2 soal ternyata latihan 6-nya. Demikian untuk operasi hitung pecahan sampai di sini. Selanjutnya video pembelajaran selanjutnya nanti insya Allah tentang membahas latihan 6. Alhamdulillah untuk operasi hitung pecahan sudah selesai. Nih tinggal yang E ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Ini sedikit nih materinya karena ini langsung contoh. Demikian ya, insya Allah di video selanjutnya adalah tentang membahas latihan tentang operasi hitung pecahan. Ustaz mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang
salah dari Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.